menghadirkan suara dan pemikiran generasi muda dalam memahami isu-isu penting bangsa. Nah, di podcast kita hari ini, podcast kita tuh spesial banget. Kita kedatangan sponsor yaitu teh pucuk harum yang manisnya nggak bikin gatel di tenggorokan. Dan teh pucuk harum ini bisa dibeli di supermarket, minimarket, ataupun warung-warung terdekat nih. Jadi jangan lupa beli teh pucuk harum. Nah, sebelum itu kita akan memperkenalkan diri dulu nih. Saya selaku CEO host Komara Duyugani dan partner saya. Dan saya Aryani Mesalia sebagai host. Nah, kali ini kita kedatangan 5 narasumber. Yang pertama ada Naila Dwi Anjani sebagai narasumber sejarah. Yang kedua ada Hani Nirwansa sebagai narasumber sosial. Dan yang ketiga ada narasumber politik yaitu Aisyah Rahmadani. Selanjutnya ada Hasbi sebagai narasumber generasi muda. Dan yang terakhir ada narasumber pendidikan yaitu Wulan Cantika. Sebelum kita mulai, coba nih tanyakan pada diri kita sendiri, apakah kita sudah benar-benar memahami arti toleransi? Di sini juga kita tidak hanya berbicara loh teman-teman, tetapi juga berusaha memahami, merefleksikan, dan mengambil pelajaran dari tokoh-tokoh yang telah memberikan kontribusi besar bagi Indonesia. Pada episode kali ini, kita akan membahas sosok penting dalam sejarah Indonesia. Presiden keempat Republik Indonesia yaitu Bapak Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Beliau dikenal sebagai tokoh yang menjunjung tinggi nilai toleransi, kemanusiaan, serta keberagaman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Melalui diskusi ini, kita akan mencoba memahami pemikiran beliau secara lebih mendalam, serta relevansinya bagi kehidupan kita sebagai generasi muda. Dan kami juga mengajak kalian untuk berpikir bersama kami melalui diskusi ini. Untuk memahami beliau secara utuh, kita mulai dari latar belakang sejarah yang akan dibawakan oleh Naila. Silakan. Baik, terima kasih ya Ani. Nah, sangat menarik banget nih guys, yaitu latar belakang dari Bapak Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau biasanya disebut Bapak Gus Dur. Nah, beliau ini tuh lahir pada tanggal 7 September tahun 1940 nih, yang dimana bisa dibilang beliau ini tuh berasal dari keluarga yang memiliki peran dalam dunia keagamaan, yang dimana khususnya Nahdlatul Ulama, karena kakeknya yaitu Kiai Haji Hashim Asy'ari adalah pendiri dari Nahdlatul Ulama. Nah, sejak kecil nih ya, beliau juga menempuh nih pendidikan di dalam maupun di luar negeri. Karena itu cara berpikir beliau ini tuh sangat luas terhadap dunia. Terus juga hal ini menjadi beliau itu menjadi sosok yang terbuka terhadap perbedaan. Makanya beliau ini disebut sebagai orang yang sangat bertoleransi banget nih. Oh, berarti beliau sejak kecil itu sudah memiliki pandangan yang inklusif ya Naila? Nah, betul banget Komaira. Pengalaman hidupnya membuat beliau memahami bahwa keberagaman itu adalah realitas yang harus diterima dan dihargai oleh seluruh masyarakat. Oh, menarik banget ya Naila. Berarti lingkungan itu tuh sangat mempengaruhi cara seseorang buat melihat perbedaan. Nah, selanjutnya kita akan bahas nilai utama yang beliau perjuangkan. Hani, boleh disampaikan? Kiai Haji Abdurrahman Wahid dikenal sebagai tokoh yang sangat menjunjung tinggi toleransi. Namun, toleransi yang beliau maksud bukan hanya sekedar menerima perbedaan, tetapi juga menghormati dan melindungi hak setiap individu. Beliau percaya bahwa setiap manusia memiliki martabat yang sama tanpa memandang latar belakang.
Oke, coba nih kita semua pikirkan, apakah kita sudah benar-benar melakukan itu dalam kehidupan kita sehari-hari? Menurut Hani, apa sih contoh nyata dari nilai tersebut? Beliau berani memperjuangkan hak kelompok minoritas dan menolak segala bentuk diskriminasi. Jadi itu menunjukkan bahwa toleransi itu diwujudkan dalam tindakan nyata gitu ya? Iya. Sekarang nih kita masuk ke peran beliau dalam dunia politik. Boleh Aisyah silahkan. Oke Aryani, nah sebagai Presiden keempat Indonesia, Ki Haji Abdurrahman Wahid membawa semangat demokrasi yang kuat. Beliau membuka ruang kebebasan berpendapat dan perjuangan keadilan bagi seluruh rakyat. Namun dalam perjalanannya, beliau juga menghadapi berbagai tantangan dan kritik. Berat sekali ya tantangan dan kritik. Lalu bagaimana tuh beliau menyikapi hal tersebut, Aisyah? Nah, beliau tetap berpegang pada prinsip bahwa kemanusiaan dan keadilan harus diutamakan meskipun menghadapi tekanan. Jadi nggak mudah ya Aisyah mempertahankan prinsip di tengah-tengah tekanan itu. Nah, benar banget Aryani. Nah, sekarang kita dengarkan perspektif dari generasi muda yang akan dibawakan oleh Hasti. Silakan. Nah, sekarang kita sebagai remaja, kita hidup di tengah keberagaman nih Aryani. Dari Ki Haji Abdurrahman Wahid, kita belajar bahwa perbedaan bukan alasan untuk menjauh, tetapi kesempatan untuk saling memahami. Kita bisa mulai dari hal kecil seperti menghargai teman dan menjaga sikap. Ya, karena jujur aja nih, semuanya perubahan itu dimulai dari diri kita sendiri pastinya kan? Iya. Dan orang lain kalau bukan diri sendiri. Sekarang kita masuk nih ke bagian inti yang paling seru, yaitu ulasan mendalam mengenai pemikiran beliau. Di bagian ini kita akan melihat nih dari berbagai sudut pandang narasumber yang hadir di sini, bagaimana sih pandangan mereka agar kita tuh pemahamannya bisa lebih utuh. Yang pertama ada dari Hani, yaitu makna toleransi yang mendalamnya gimana nih? Nah, beliau ini punya makna toleransi yang mendalam itu karena toleransi menurut beliau adalah sikap aktif bukan pasif. Artinya, kita tidak hanya menerima perbedaan tetapi juga membela hak orang lain. Nah, pasti ada tantangannya nih dalam kehidupan nyata. Boleh nih Aisyah dijelaskan apa sih tantangannya? Nah, beliau di kehidupan nyatanya memiliki tantangan. Nah, tantangannya ada di dalam kehidupan nyata. Dampak praktiknya, nilai tersebut tidak mudah diterapkan karena adanya konflik sosial. Namun, justru disitulah pentingnya keteladanan beliau. Oke, selanjutnya nih, pastikan Naila punya nih pandangan dari sejarah dan kritiknya. Menurut Naila gimana tuh? Wah, pastinya ada dong. Beliau ini tuh tidak semua kebijakan beliau itu diterima oleh masyarakat. Dan tadi sudah dibilang karena kan beliau ini tuh pasti memiliki kritikan. Nah, tetapi hal tersebut itu menunjukkan bahwa memperjuangkan nilai membutuhkan keberanian. Oke, sekarang dari perspektif pendidikan nih, Pak, menurut Ulan ada nggak sih pandangan Ulan tentang perspektif pendidikan ini? Ada banget dong Ani. Nih, di sini dari sisi pendidikannya yaitu nilai yang diajarkan Ki Haji Abdurrahman Wahid sangat penting loh untuk ditanamkan sejak dini. Pendidikan tidak hanya berfokus pada akademik, tapi juga pembentukan karakter. Jika nilai toleransi, empati, dan saling menghargai diajarkan sejak awal, maka kita akan
tapi juga bijaksana lah. Nah, di sini jadi teman-teman harus tahu nih, perubahan itu dimulai dari apa yang akan kita pelajari hari ini ya. Nah, peran generasi mudanya itu kira-kira gimana ya, Hasti? Nah, kita sebagai remaja, kita memiliki peran penting nih dalam menerapkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari Lariani. Oke, dari berbagai pandangan ini kita dapat melihat ya bahwa nilai yang beliau ajarkan sangat luas dan relevan. Sekarang pertanyaannya buat kita semua, apakah kita sudah siap menerapkannya? Dan setiap hari kita memiliki tanggung jawab untuk melanjutkannya. Dari seluruh pembahasan kita hari ini, kita memahami bahwa Kiai Haji Abdurrahman Wahid bukan hanya sekedar seorang pemimpin, tetapi juga teladan dalam kehidupan bermasyarakat. Nilai toleransi, kemanusiaan, dan keberagaman yang beliau ajarkan menjadi fondasi penting bagi bangsa Indonesia. Sebagai generasi muda, kita memiliki